Suami diam-diam menikah lagi. Saat dinas ke pulau terpencil yang susah sinyal. Aku datangin dia ke tempat kerja untuk buktikan langsung. Aku minta cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum menampakkan sinarnya. Tetapi aku sudah gelisah di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk Ardi. Tanganku bekerja, namun pikiranku melayang jauh. Setiap detik terasa berat, seakan waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Malam tadi aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus memandangi wajah suamiku yang tertidur di sampingku, seolah ingin merekam setiap detailnya dalam ingatan. Entah kenapa, ada rasa takut yang terus menghantui hatiku. Din, kamu belum tidur? Suara Ardi sempat terdengar lirih saat dini hari, ketika aku bangun untuk berwudhu. Aku hanya menggeleng dan tersenyum kecil, tak ingin menunjukkan kegelisahan yang sedang merayapi batinku. Kini, di meja makan, sarapan sudah siap. Nasi hangat mengepul, telur dadar sederhana, sambal, dan segelas teh manis yang masih berasap. Aku duduk menunggunya, memandangi piring-piring yang baru saja kususun. Tak lama kemudian, Ardi keluar dari kamar dengan koper hitam kecil di tangan kanannya. Wajahnya terlihat segar, meski ada gurat kelelahan karena semalam ia harus membereskan dokumen tugas dinasnya. Sudah siap, Din? Tanyanya sambil duduk di kursi. Aku mengangguk, lalu menuangkan teh ke cangkirnya. Sarapan dulu. Kamu pasti butuh tenaga banyak untuk perjalanan jauh. Ardi tersenyum, mengusap punggung tanganku sebentar sebelum mengambil sendok. Kamu memang istri yang paling pengertian. Kalimat itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi justru ada perih aneh di dada. Aku menunduk, berpura-pura sibuk mengaduk tehku sendiri agar ia tak melihat sorot mataku yang mulai berkaca-kaca. Setelah sarapan singkat, kami bergegas menuju pelabuhan dengan menumpang taksi. Jalanan pagi masih sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Jendela taksi sedikit terbuka, angin laut mulai tercium membawa aroma asin yang khas. Aku duduk di samping Ardi, menggenggam tangannya erat. Sesekali aku menoleh ke arahnya, seolah ingin memastikan keberadaannya sungguh nyata, bahwa ia benar-benar ada di sampingku saat ini. Din, kamu kenapa terus memandangiku begitu? Tanya Ardi sambil tersenyum heran. Aku menggeleng cepat. Tidak apa-apa, aku hanya takut kangen terlalu lama. Ia terkekeh kecil, lalu merangkul pundakku. Ah, sebentar saja kok. Tugas ini paling lama 2 bulan. Kamu kan kuat menunggu. Aku menghela napas dalam-dalam. 2 bulan mungkin bukan waktu yang lama bagi orang lain, tapi bagiku terasa berat. Apalagi pulau tujuan dinas Ardi sangat terpencil. Katanya, akses internet terbatas, bahkan listrik pun tak selalu ada. Bagaimana mungkin aku bisa tenang jika komunikasi saja sulit dilakukan? Saat tiba di pelabuhan, suasana sudah ramai. Deretan kapal kayu bersandar di dermaga, sebagian besar dipenuhi barang-barang kebutuhan pokok yang diangkut buruh dengan pundak basah keringat. Teriakan para kuli pelabuhan bercampur dengan bunyi peluit para petugas, menciptakan hiruk-pikuk yang khas. Aroma amis ikan dari pasar yang tak jauh dari dermaga ikut terbawa angin. Aku berjalan di samping Ardi, langkahku terasa berat. Sementara ia melangkah mantap, seolah tak ada keraguan sedikit pun. Ardi, panggilku pelan. Ia menoleh, matanya jernih menatapku. Kamu yakin dengan semua ini? Pulau itu jauh sekali, katanya akses medis pun terbatas. Kalau terjadi apa-apa di sana, bagaimana? Tanyaku dengan suara bergetar. Ardi berhenti sejenak, lalu meletakkan kopernya di lantai dermaga. Ia menggenggam kedua tanganku erat, menatapku dalam-dalam. Din, dengarkan aku. Ini sudah menjadi tugasku. Aku tidak bisa menolak. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi aku berjanji akan menjaga diri. Kamu percayalah padaku.
Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Aku percaya, Ardi. Hanya saja, firasatku tidak enak. Ia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum menenangkan. Firasat buruk itu hanya karena kita terlalu sayang. Jangan terlalu dipikirkan. Aku akan pulang, Din. Aku pasti pulang. Suara peluit kapal terdengar panjang dan nyaring, membuatku tersentak. Orang-orang mulai naik ke kapal, suasana semakin riuh. Ardi mengambil kopernya lagi, lalu menoleh padaku. Aku harus naik sekarang. Aku masih menahan tangannya. Ardi, tunggu sebentar. Ia mengusap kepalaku lembut, lalu menunduk untuk mengecup keningku. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa makan tepat waktu. Dan, jangan menangis, Din. Tapi air mataku sudah mengalir tanpa bisa dicegah. Tanganku melemah ketika ia perlahan menarik dirinya, melangkah menaiki tangga kapal. Aku berdiri di dermaga, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Suara riuh pelabuhan memudar di telingaku, hanya ada suara hatiku yang berteriak, "Jangan pergi." Kapal mulai bergerak, lambungnya berderit menabrak gelombang kecil. Asap hitam mengepul dari cerobongnya. Langit mendung seakan ikut merestui kepergiannya dengan muram. Aku terus menatap, mataku tak lepas dari sosoknya yang kini semakin mengecil, hingga akhirnya hanya menjadi bayangan samar di kejauhan. Angin laut kencang berembus, membuat jilbabku berkibar-kibar. Aku berdiri lama, bahkan setelah kapal itu tak lagi terlihat. Seolah ada bagian dari diriku yang ikut terbawa pergi bersamanya. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa lirih. Ya Allah, lindungi dia. Jangan biarkan firasat buruk ini menjadi kenyataan. Jangan biarkan aku kehilangan Ardi. Aku tidak tahu, doa itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berlalu tanpa terasa, meninggalkan kesepian yang semakin menebal. Malam pertama setelah keberangkatan Ardi, aku masih bisa mendengar suaranya lewat telepon. Hanya sebentar, sekadar memastikan bahwa ia sudah sampai dengan selamat di pelabuhan kecil sebelum melanjutkan perjalanan darat ke lokasi dinas. Suaranya terdengar lelah, tetapi tetap hangat. Namun setelah itu, waktu mulai berjalan begitu lambat. 2 hari berikutnya, aku menunggu pesan singkat darinya. Hanya 1-2 baris kalimat yang masuk. "Maaf, sinyal jelek. Aku baik-baik saja. Jaga diri, ya." Aku mencoba mengerti. Pulau terpencil memang tak bisa disamakan dengan kota. Aku tahu itu. Tetapi, semakin lama, hatiku mulai resah. Ponsel yang terus kugenggam terasa dingin. Setiap ada bunyi notifikasi, jantungku berdebar, berharap itu darinya. Namun kebanyakan hanya pesan grup, iklan, atau berita dari tetangga. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering duduk di ruang tamu sendirian, menatap layar ponsel yang hening. Jam dinding berdetak lambat, menusuk telingaku. Kadang aku terbangun di tengah malam, memeriksa ponsel dengan mata mengantuk, hanya untuk kecewa karena tak ada satupun pesan baru. Apa Ardi benar-benar sibuk? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku? Pertanyaan itu mulai muncul dalam hati. Aku mencoba melawan pikiran buruk itu. Berulang kali aku menenangkan diri, berkata bahwa aku hanya terlalu khawatir. Bahwa ia pasti menjaga janjinya untuk pulang. Bahwa kesepian ini hanya ujian kecil dalam rumah tangga kami. Namun rasa rindu justru semakin menusuk. Hari kelima, aku memberanikan diri meneleponnya. Setelah nada sambung panjang, akhirnya terhubung. Suaranya terdengar jauh, berderak-derak terputus karena sinyal. "Halo, Din, kamu baik-baik?" Aku menggenggam ponsel erat. "Iya, aku baik. Kamu gimana, Ardi? Kamu sehat? Kenapa jarang kabar? Aku khawatir sekali." Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Suaranya terdengar tergesa. "Maaf, Din, jaringan jelek. Aku sibuk juga. Jangan khawatir, aku sehat." Lalu sambungan terputus begitu saja. Aku menatap layar kosong dengan perasaan campur aduk. Lega karena mendengar suaranya,
Tapi juga sedih karena percakapan selalu terhenti tiba-tiba. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sepi. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, mengisi waktu dengan membaca, bahkan sesekali berkunjung ke rumah orang tua. Tetapi tetap saja, ada ruang kosong yang tak bisa terisi. Malam terasa lebih sunyi, pagi lebih hampa. Pernah sekali aku menghubunginya tengah malam, berharap sinyal lebih baik. Tapi nomor itu tidak aktif. Aku mencoba berulang kali, hingga akhirnya menyerah dengan mata bengkak karena menangis. Ada kalanya aku duduk di teras rumah, memandangi jalanan yang lengang. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Di saat-saat itu, aku merasa benar-benar sendiri. Tetangga kadang bertanya, "Din, Ardi sudah berapa lama di luar kota? Kok sepi sekali rumahmu?" Aku hanya tersenyum hambar. "Iya, sedang tugas dinas. Doakan cepat pulang, ya?" Padahal dalam hati, aku sendiri tidak yakin kapan ia akan pulang. Semakin lama, ada sesuatu yang mengusik. Alasannya selalu sama, jaringan buruk. Tetapi bukankah di zaman sekarang, selalu ada cara untuk sekadar mengirim pesan singkat? Aku mulai merasa ada jarak yang bukan hanya soal sinyal. Jarak yang sengaja dibiarkan tumbuh. Malam itu, aku duduk di kamar dengan lampu redup. Ponsel di tanganku kembali sunyi. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah. Aku merindukan Ardi, merindukan perhatian kecilnya, merindukan sapaan sederhana yang bisa menenangkan. Tapi semua itu seakan menjauh. Aku berbisik lirih dalam doa, "Ya Allah, jika memang ada sesuatu yang disembunyikan, tunjukkanlah kebenarannya padaku. Jangan biarkan aku hidup dalam ketidakpastian." Aku tidak tahu, doa itu akan menjadi awal dari terbukanya tabir yang selama ini Ardi tutupi. Hari itu aku sengaja keluar rumah, mencoba mengusir sepi yang terus menekan dada. Aku memilih duduk di sebuah kafe kecil di dekat kantor pusat Ardi, tempat yang dulu sering kami kunjungi berdua. Aroma kopi yang pekat menyelimuti ruangan, bercampur dengan suara musik pelan yang mengalun dari pengeras suara. Aku memesan secangkir cappuccino, lalu duduk di sudut, menatap keluar jendela. Langit sore berwarna keemasan, tetapi hatiku tetap kelabu. Aku hanya ingin mengisi waktu, mungkin dengan membaca atau menulis sesuatu di buku catatanku. Namun, takdir rupanya ingin mengantarkanku pada sesuatu yang tak pernah kuduga. Saat sedang asyik memandangi jalanan yang mulai dipenuhi orang pulang kerja, seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku menoleh, sedikit terkejut. Seorang pria muda dengan seragam dinas setengah resmi berdiri di sana. Wajahnya ku kenal samar, dan butuh beberapa detik untuk mengingat. Ia salah satu rekan kerja Ardi. Aku pernah melihatnya sekali di acara kantor. "Oh, Mbak Dina, ya? Istrinya Mas Ardi?" katanya dengan ekspresi lega. Aku tersenyum kecil, meski agak kikuk. "Iya, benar. Maaf, Mas, siapa ya?" Ia tertawa kecil. "Saya Rendra. Saya satu tim dengan Mas Ardi, tapi baru saja ditarik kembali ke kota karena ada rotasi tugas." "Oh begitu," jawabku, mencoba ramah. "Silakan duduk, Mas." Rendra duduk di hadapanku, langsung memesan kopi hitam. Sekilas wajahnya terlihat canggung, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Aku tidak terlalu memperhatikan, karena pikiranku sibuk bertanya-tanya apakah ia membawa kabar tentang Ardi. Dan benar saja, setelah beberapa percakapan ringan, tiba-tiba ia menatapku serius. "Mbak, maaf sebelumnya. Saya agak bingung harus bicara atau tidak. Tapi, saya kira Mbak pasti sudah tahu, kan?" Aku mengernyit. "Tahu? Apa maksudnya?" Ia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. Dengan nada hati-hati, ia bertanya, "Kamu sudah tahu, kan, kalau suamimu menikah lagi di sana?" Sekujur tubuhku langsung membeku. Detik itu juga, dunia seperti berhenti berputar. Suara musik kafe menghilang, percakapan pengunjung lain lenyap. Hanya kalimat itu yang menggema di kepalaku. "Suamimu menikah lagi di sana." Aku menatapnya dengan wajah pucat. Maaf, apa maksudmu, Mas Rendra? Jangan bercanda seperti itu."
Rendra terlihat makin gelisah. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang bahkan belum disentuh. Saya tidak bercanda, Mbak. Semua orang di sana tahu. Waktu saya masih bertugas, saya sendiri menyaksikan acara itu. Sederhana, tapi jelas sekali. Mas Ardi menikahi seorang janda muda di pulau itu. Dadaku sesak, napasku tersengal. Kata-katanya menusuk lebih tajam daripada pisau. Aku menggeleng berulang kali, berusaha menolak kenyataan. Tidak mungkin. Ardi tidak mungkin melakukan itu. Dia suamiku, dia janji akan pulang, dia janji. Suaraku tercekat, tak sanggup melanjutkan. Rendra menatapku penuh rasa bersalah. Mbak, maafkan saya. Sebenarnya saya tidak ingin ikut campur. Tapi waktu bertemu Mbak tadi, hati saya gelisah kalau tidak jujur. Saya tahu ini pasti berat. Tapi lebih baik Mbak tahu daripada terus menunggu dalam ketidakpastian. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Tangan gemetar, aku menutupi wajahku dengan telapak tangan. Kafe yang tadi terasa hangat kini menjadi ruang yang sesak dan dingin. Kenapa, Ardi? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Bisikku lirih, hampir tak terdengar. Rendra mencoba menenangkan. Saya tidak tahu alasan Mas Ardi, Mbak. Yang jelas, perempuan itu adalah warga setempat. Katanya janda, masih muda, cantik. Mereka tinggal bersama sekarang di rumah dinas kecil yang disediakan. Setiap kata yang ia ucapkan bagai palu yang menghantam jantungku. Tubuhku lemas, nyaris tak sanggup duduk tegak. Aku ingin berteriak, ingin menolak kenyataan, tetapi aku tahu ini bukan sekadar gosip. Wajah Rendra terlalu jujur, terlalu tulus untuk dianggap bohong. Beberapa menit aku hanya bisa terdiam dengan wajah basah. Di kepalaku berputar semua kenangan. Perpisahan di pelabuhan, janji-janji yang ia ucapkan, kecupan di keningku. Semuanya kini terasa seperti sandiwara murahan. Rendra akhirnya berdiri, menepuk bahuku pelan. Maaf, Mbak. Saya harus pergi. Semoga Mbak diberi kekuatan. Ia meninggalkan kafe, sementara aku masih terpaku di kursi dengan tatapan kosong. Hatiku hancur berantakan. Aku menatap keluar jendela, melihat orang-orang lalu lalang dengan wajah ceria. Dunia mereka tampak berjalan normal, seolah tidak ada apa-apa. Tapi duniaku runtuh. Dalam diam, aku menggenggam ponselku erat-erat. Ada satu tekad mulai tumbuh di dalam hati. Aku harus memastikan kebenarannya sendiri. Darahku mendidih. Jantungku seperti diremas. Rasa tidak percaya bercampur dengan kepastian pahit yang menusuk ulu hati. Kata-kata Rendra terus menggema di kepalaku, seolah diputar ulang tanpa henti. Mas Ardi menikahi seorang janda muda di pulau itu. Aku menunduk, menatap tangan sendiri yang gemetar di atas meja. Cangkir cappuccino di hadapanku sudah dingin, tapi aku tak sanggup menyentuhnya. Air mataku jatuh membasahi punggung tangan, membentuk bulir kecil yang segera pecah. Kepalaku terasa penuh. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menyangkal. Tapi tatapan jujur Rendra, nada suaranya yang berat seolah memikul dosa karena mengucapkan kebenaran, membuatku tahu, ini bukan sekadar kabar angin. Ini kenyataan. Aku mencoba menarik napas panjang, tapi sesak menekan dadaku. Seolah ada batu besar yang menghimpit paru-paru. Dalam hati, aku berteriak, "Kenapa, Ardi? Kenapa kamu tega?" Kenangan saat aku melepasnya di pelabuhan muncul begitu jelas. Senyumnya, janjinya untuk pulang, kecupan singkat di keningku. Semua itu kini berubah menjadi gambaran kebohongan. Seolah aku sedang menonton sebuah film yang diputar mundur. Janji yang manis ternyata hanyalah pembuka dari pengkhianatan paling kejam. Aku berdiri dari kursi, melangkah keluar kafe dengan langkah terhuyung. Jalanan sore masih ramai, orang-orang melintas dengan tawa, membawa belanjaan, menggandeng pasangan mereka. Semuanya tampak biasa saja, sementara duniaku telah runtuh. Aku berjalan tanpa tujuan. Kaki ini menuntunku menyusuri trotoar, melewati toko-toko yang mulai menyalakan lampu. Udara sore berubah dingin, tapi tubuhku panas terbakar emosi. Di setiap langkah, bayangan wajah Ardi muncul.
Bayangan tangannya yang pernah menggenggam tanganku erat, suaranya yang selalu berkata, "Percayalah, aku akan kembali." Aku ingin membencinya, ingin menghapus setiap jejak tentang dirinya dari hatiku. Tapi yang kurasakan justru campuran antara sakit, cinta, dan amarah. Sampai di rumah, aku langsung menjatuhkan tubuh keranjang. Kamar terasa begitu sunyi, dinding-dindingnya seperti merapat, menekanku. Aku menutup wajah dengan bantal, mencoba membendung isak yang tak tertahankan. Namun tangis itu justru pecah semakin keras. Mengapa? Ardi? Apa kurangnya aku? Apa cintaku tidak cukup untukmu? Kenapa harus menghancurkan aku dengan cara seperti ini? Air mata terus mengalir. Aku berguling, menatap langit-langit kamar yang temaram. Di sanalah aku sadar, cinta yang kupeluk erat ternyata tidak seindah yang kubayangkan. Aku merasa seperti orang bodoh yang ditipu habis-habisan oleh suami sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang justru wajah seorang perempuan asing, janda muda yang disebut Rendra. Bayangan itu menusuk hati. Ada rasa cemburu, sakit hati, dan marah bercampur menjadi satu. Aku merasa dipermalukan, dikhianati, dan dibuang. Jam dinding berdetak pelan, seolah mengejek kesendirianku. Pukul 1 dini hari, aku masih terjaga. Tubuhku lelah, tapi pikiranku kacau. Aku berulang kali menggenggam ponsel, ingin menelepon Ardi. Namun aku selalu ragu. Apa yang harus kukatakan? Haruskah aku langsung menjerit marah? Atau bertanya dengan nada tenang, seolah-olah kabar itu hanya desas-desus? Tapi akhirnya aku tidak menelepon. Ada rasa takut yang menahan. Takut mendengar pengakuan yang akan menghancurkan sisa harapanku. Aku hanya bisa berbaring, menangis sampai tubuhku lemas. Hatiku berulang kali berdoa, memohon kekuatan. Ya Allah, jika memang benar Ardi telah mengkhianatiku, kuatkanlah aku menghadapi kenyataan ini. Jangan biarkan aku hancur berkeping-keping. Pagi menjelang, aku bangun dengan mata sembab. Wajah di cermin tampak asing, seperti bukan diriku lagi. Rambut kusut, pipi bengkak, sorot mata kosong. Dunia di luar mungkin tetap berjalan, tetapi duniaku sudah retak tak berbentuk. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak bisa terus menunggu dalam kegelapan. Jika Ardi memang telah berkhianat, aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Aku harus mendengar jawabannya langsung, tanpa perantara. Di dalam hati, sebuah tekad lahir. Tekad yang tumbuh dari reruntuhan hatiku. Aku akan mendatangi pulau itu. Aku akan menuntut kebenaran di hadapannya. Aku memandang laut yang terbentang luas di hadapanku. Ombak bergulung-gulung, kadang tenang, kadang menghantam keras badan kapal kayu yang kutumpangi. Angin asin menusuk kulit, membawa aroma laut yang khas, seakan ingin menguji tekadku untuk melanjutkan perjalanan. Kapal ini tidak besar, hanya berisi beberapa penumpang lain yang tampak sudah terbiasa menempuh jalur ini. Sedangkan aku, dengan hati yang penuh keresahan, hanya bisa menggenggam erat tas kecil berisi pakaian secukupnya dan dokumen penting. Bu, perjalanan ini panjang. Bisa sampai belasan jam kalau ombaknya besar, kata seorang ibu parubaya yang duduk di sampingku. Wajahnya hangus terbakar matahari, rambutnya disanggul sederhana. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Saya memang harus sampai di pulau itu. Dalam hati aku berbisik, aku harus melihat dengan mataku sendiri. Aku harus menemukan jejak suamiku. Setiap detik di atas kapal terasa lebih berat dari sebelumnya. Pikiranku terus-menerus menebak-nebak. Apakah benar ia sudah menikah? Apakah ia benar-benar tega meninggalkan aku, istri sahnya, demi seorang perempuan yang baru dikenal di pulau terpencil itu? Ataukah semua ini hanya kabar miring? Sebuah kesalahpahaman besar? Namun, semakin aku mencoba menyangkal, semakin hatiku merasakan kebenaran yang pahit itu. Malam pun tiba. Lampu Petromax kecil di kapal menjadi satu-satunya penerang. Penumpang lain sudah terlelap, bergelung dengan selimut tipis. Aku masih terjaga, menatap bintang-bintang di langit yang berkerlip. Di balik keindahan itu,
Aku merasakan jurang besar yang semakin dalam menganga di hidupku. Jika semua ini benar, apa yang harus kulakukan? Tanyaku pada diri sendiri. Setelah perjalanan panjang, akhirnya fajar menyingsing di ufuk timur. Siluet pulau itu mulai terlihat dari kejauhan. Gunung kecil menjulang, garis pantai membentang dengan perahu-perahu nelayan yang terikat di dermaga kayu sederhana. Suasana terlihat begitu tenang, seakan menyembunyikan rahasia yang kelak akan mengubah seluruh hidupku. Aku turun dari kapal dengan langkah ragu. Kaki ini terasa berat menapak pasir lembut di dermaga. Penduduk setempat menatapku dengan ramah, beberapa menyapa, namun aku hanya membalas dengan senyum singkat. Hati dan pikiranku terlalu sibuk. Di desa kecil itu, aku mulai bertanya-tanya pada orang-orang. "Permisi, apakah Anda mengenal Pak Arman?" Tanyaku pada seorang bapak tua yang sedang memperbaiki jaring ikan. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Tentu kenal. Orang kota itu, kan? Ia tinggal di rumah dinas dekat kantor kecamatan." "Oh iya, istrinya yang baru juga sering terlihat di pasar." Darahku berdesir mendengar kata istrinya yang baru. Tenggorokanku tercekat, namun aku berpura-pura tenang. "Istrinya, yang baru?" Ulangku pelan, memastikan aku tidak salah dengar. Bapak itu mengangguk, seolah menganggap hal itu sudah biasa. "Iya, janda muda, anak satu. Tapi orangnya baik, cepat akrab sama warga sini." Aku nyaris kehilangan keseimbangan. Kakiku gemetar. Dunia benar-benar seperti runtuh di hadapanku. Ternyata kabar itu bukan sekadar gosip. Di pulau kecil ini, semua orang sudah tahu bahwa suamiku menikah lagi. Dengan napas berat, aku melangkah menuju rumah dinas yang disebutkan. Setiap langkah terasa panjang, menyiksa, sekaligus menuntunku menuju kebenaran yang selama ini kutakuti. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mengalir meski angin laut cukup sejuk. Dan di sanalah, dari kejauhan, aku melihat sosok yang kukenal. Arman, suamiku. Ia sedang berdiri di teras rumah, tertawa lepas bersama seorang perempuan muda yang menggendong anak kecil. Pemandangan itu menghantamku lebih keras daripada badai di tengah laut. Aku berhenti, berdiri terpaku. Hatiku hancur berkeping-keping. Jadi ini kebenarannya? Inikah jejak yang harus kutemukan? Suasana pulau kecil itu begitu berbeda dengan hiruk-pikuk kota. Jalanan masih berupa tanah yang mengeras, beberapa beralaskan batu karang, dan rumah-rumah berdiri sederhana, terbuat dari papan kayu yang mulai kusam dimakan waktu. Namun di balik kesederhanaan itu, setiap orang yang kutemui seakan membawa potongan cerita yang semakin menorehkan luka di hatiku. Aku berjalan menyusuri jalan sempit yang membelah perkampungan. Anak-anak kecil berlarian, tertawa riang tanpa beban. Mereka sesekali menoleh ke arahku, wajah polos itu berbisik-bisik, seolah mengenalku, seolah tahu sesuatu yang tak ku ketahui. Di pasar kecil, aku mendengar percakapan samar dua ibu-ibu yang sedang memilih sayur. Itu suaminya Bulina, kan?" Bisik salah satu dari mereka sambil menoleh ke arahku. "Bukan, yang ini kayaknya orang baru. Kalau suami Bulina itu si Pak Arman, orang kota yang kerja di kecamatan. Katanya nikah sama Bulina 2 bulan lalu." Tubuhku menegang. Nama itu, Bulina. Bayangan janda muda yang selama ini hanya kudengar lewat kabar samar kini mulai punya rupa, punya nama. Aku mendekat ke salah satu penjual ikan, pura-pura menawar, padahal niatku hanya ingin memancing informasi. "Ikan tongkolnya berapa, Bu?" tanyaku, suara bergetar. Perempuan itu tersenyum ramah. 10.000 saja, Bu. Mau masak buat suami ya? Kalau Pak Arman biasanya istrinya yang beli di sini. Orangnya ramah sekali, janda muda, cantik pula. Untung cepat dapat suami baru, kasihan kalau sendirian terus." Kata-kata itu seperti pisau yang menembus telinga, langsung ke dadaku. Janda muda, cantik, ramah, istri suamiku. Aku hanya bisa mengangguk, menyerahkan uang tanpa benar-benar tahu apa yang kulakukan. Hari itu aku tak langsung mendatangi rumah dinas tempat Arman tinggal. Kakiku gemetar, hatiku terlalu rapuh. Aku memilih duduk di tepi pantai,
membiarkan angin laut menampar wajahku yang basah oleh air mata. Bayangan tentang janda muda itu terus menguasai pikiranku. Aku membayangkan sosoknya. Bagaimana rupanya? Apakah benar secantik yang digambarkan orang-orang? Apakah ia begitu memikat hingga membuat Arman lupa bahwa ia sudah punya istri sah di kota, yang dulu ia janji akan setia sehidup semati? Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Namun yang kulihat justru potongan-potongan kenangan bersama Arman. Janji setia di pelaminan, tawa kecil saat makan malam sederhana, bahkan ucapan terakhirnya di pelabuhan sebelum berangkat dinas. Hanya sebentar, jangan khawatir. Rasanya aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, melepaskan semua sakit yang menyesakkan dada. Tapi aku hanya bisa diam, menahan segalanya seorang diri. Malam harinya, aku menyewa kamar sederhana di rumah penduduk. Seorang ibu pemilik rumah dengan ramah menawarkanku makan malam. Saat kami berbincang, ia tanpa sadar menyebut, "Kalau ada perlu, tanyakan saja ke Pak Arman. Beliau orang penting di sini, apalagi setelah menikah sama Bu Lina." Warga makin menghormati mereka. Aku terdiam, sendok di tanganku hampir terlepas. Jadi bukan hanya suamiku menikah lagi, tapi seluruh pulau ini pun telah menerima pernikahan mereka seakan itu sesuatu yang wajar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan janda muda bernama Lina terus menghantui benakku. Aku membayangkan bagaimana ia tersenyum di hadapan orang-orang, bagaimana ia mungkin duduk di samping Arman sambil tertawa. Bahkan bagaimana anak kecil yang digendongnya memanggil suamiku dengan sebutan ayah. Semakin kupikirkan, semakin hatiku terasa hancur. Namun di balik kepedihan itu, tekadku mulai mengeras. Aku tidak boleh pulang dengan hati penuh tanda tanya. Aku harus melihat sendiri, harus mendengar dari mulutnya langsung. Jika ia memang mengkhianatiku, maka detik itu juga aku akan menuntut keadilan untuk diriku. Dengan napas berat, aku menatap langit-langit kamar kayu yang sederhana. Malam itu aku bersumpah, esok aku akan berdiri di hadapan bayangan janda muda itu. Aku akan melihat wajahnya, melihat wajah suamiku di sampingnya, dan memastikan kebenaran pahit yang selama ini ingin kutolak. Langkahku terhenti. Nafasku tercekat, dadaku bergemuruh tak karuan. Di depan mataku, dalam jarak yang tak seberapa jauh, aku menyaksikan sebuah kenyataan pahit yang selama ini hanya kudengar dari mulut orang lain. Arman, suamiku, berjalan pelan di jalan setapak yang dipenuhi pohon kelapa di sisi kanan dan kiri. Ia tampak tenang, bahkan bahagia. Di sampingnya ada seorang wanita muda, mengenakan kebaya sederhana warna hijau muda. Tangannya menggandeng tangan Arman dengan begitu natural, seakan-akan ia memang berhak atas genggaman itu. Dan yang paling menusuk jantungku adalah senyum mereka. Senyum itu tulus, bebas, tak menyisakan ruang untuk penyesalan. Seakan aku, istrinya yang sah, tidak pernah ada dalam hidupnya. Aku mematung di balik pohon kelapa, bersembunyi di antara bayangan dedaunan. Tubuhku gemetar, lututku lemas. Air mata mulai mengaburkan penglihatanku, tapi aku tetap menatap mereka, seolah ingin memastikan bahwa yang kulihat ini bukan sekadar ilusi. Perempuan itu sesekali menoleh pada Arman, menatapnya penuh cinta. Dari kejauhan, aku bisa menangkap tawa kecilnya, suara ringan yang bercampur dengan desir angin laut. Ia tampak muda, mungkin tak jauh berbeda usiaku, hanya saja auranya begitu segar, begitu memikat. Dan di pelukannya, seorang anak kecil laki-laki berjalan sambil sesekali memegangi ujung baju ibunya. Anak itu tertawa riang ketika Arman mengacak-acak rambutnya, lalu dengan spontan menyebut, "Bapak, ayo cepat." Kata itu, "Bapak," menohokku hingga aku hampir kehilangan kesadaran. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang ingin meledak. Rasanya dunia benar-benar runtuh. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua yang kudengar selama ini benar adanya. Suamiku telah berkhianat. Bukan hanya dengan menikahi janda muda itu, tapi juga merengkuh anaknya, seolah ia benar-benar bagian dari hidup barunya. Pikiranku kacau. Bagaimana ia bisa tega? Bagaimana ia bisa melupakan begitu saja pengorbananku selama bertahun-tahun? Janji manis yang ia ucapkan di hadapan Tuhan dan keluargaku? Aku yang selalu menunggunya pulang,
Aku yang selalu menguatkan saat ia mengeluh soal pekerjaannya, aku yang pernah ia dekap dengan penuh cinta, kini hanya menjadi bayang-bayang tak berarti. Lama aku terdiam di balik pohon itu, hingga akhirnya keberanian kecil muncul. Aku melangkah keluar dari persembunyian, meski langkahku goyah. Aku berdiri di tengah jalan setapak itu, menghadang jalur mereka. Arman terperanjat. Senyumnya hilang seketika ketika matanya bertemu dengan mataku. Aku bisa melihat kepanikan jelas di wajahnya. Wanita muda di sampingnya juga berhenti, menatapku penuh kebingungan. Tangannya masih erat menggenggam tangan Arman, seolah takut kehilangannya jika dilepas. Aku menatap mereka bergantian, menahan gemuruh di dadaku. Suara yang keluar dari bibirku bergetar, namun cukup jelas untuk menusuk udara di antara kami. Jadi, ini hidup barumu, Arman? Hening. Hanya desiran angin dan suara ombak dari kejauhan yang terdengar. Arman membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Sementara janda muda itu, Lina, menunduk sebentar, lalu menatapku lagi dengan sorot mata yang sulit kucerna. Ada keberanian, ada keteguhan, seakan ia tidak merasa bersalah. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang dari kejauhan. Beberapa warga yang kebetulan lewat berhenti, memperhatikan kami dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah mereka sudah lama menunggu adegan ini terjadi, istri sah datang menuntut kebenaran. Hatiku berteriak, tubuhku hampir rubuh. Tapi aku berdiri tegak, meski dengan luka yang semakin dalam. Aku tahu, inilah awal dari pertempuran panjangku. Menghadapi kenyataan pahit, menghadapi suami yang mengkhianati, dan menghadapi janda muda yang kini berdiri di sampingnya dengan kepala tegak. Angin laut yang semula terasa lembut kini berubah seperti pisau yang menusuk kulitku. Aku berdiri tegak di hadapan mereka, meski kakiku gemetar hebat. Di depan mataku, dua sosok itu berdiri berdampingan. Arman, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, dan seorang perempuan muda yang kini menjadi bayangan hitam dalam rumah tanggaku. Aku istrimu yang sah, Arman. Suaraku bergetar namun tegas. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa dia? Wajah Arman pucat pasi. Matanya berkedip-kedip, mencari kata yang tak kunjung terucap. Nafasnya berat, seperti seseorang yang baru saja terperangkap dalam kebohongan yang terlalu lama dipelihara. Si janda muda, Lina, menunduk. Namun dari gerak tubuhnya, aku bisa merasakan sesuatu. Bukan rasa malu, melainkan sejenis keyakinan yang mengakar. Jemarinya masih menggenggam tangan Arman erat, seolah ingin menegaskan keberadaannya, seolah mengatakan, akulah yang bersamanya sekarang. Kau masih ingat aku, kan, Arman? Tanyaku lirih, nyaris terisak. Aku yang menunggumu setiap malam. Aku yang menaruh seluruh kepercayaanku padamu. Dan ini balasanmu? Arman akhirnya membuka suara. Namun suaranya lirih, bergetar. Aku bisa jelaskan, sayang. Sayang? Suaraku meninggi, membuat beberapa warga yang menonton dari kejauhan makin mendekat, berbisik-bisik. Beraninya kau memanggilku begitu setelah semua yang kulihat? Kau menikah lagi, Arman. Kau mengkhianatiku, seakan aku ini tak pernah ada. Wajah Arman semakin kaku. Ia menoleh sekilas ke arah Lina, seolah mencari kekuatan di sana. Lina mengangkat kepalanya perlahan, lalu berkata dengan nada tenang namun menusuk. Maaf, Bu, tapi Arman memilih tinggal bersamaku. Aku tidak pernah memaksa. Dialah yang datang padaku, yang melamar aku di hadapan keluarga dan warga di sini. Dunia seakan runtuh sekali lagi. Kata-kata Lina bagai palu godam yang menghantam kepalaku. Aku menoleh ke arah Arman, menuntut kebenaran lewat tatapan mataku yang penuh amarah bercampur luka. Benar? Tanyaku lantang. Kau yang datang padanya? Kau yang melamar, Arman? Bagaimana dengan aku, istri sahmu? Apa aku tidak berarti bagimu? Arman terdiam. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tak ada penyangkalan, tak ada pembelaan. Dan dalam diamnya itu, aku menemukan jawaban paling pahit. Semua yang dikatakan Lina adalah benar adanya. Orang-orang mulai bergumam, sebagian merasa tak enak hati menyaksikan pertengkaran ini,
Sebagian lagi tampak menatapku dengan iba. Aku berdiri di sana, menjadi tontonan, tapi aku tak peduli. Yang kupedulikan hanyalah pengkhianatan yang kini terbongkar di hadapanku. Aku melangkah lebih dekat, menatap mata Arman yang sembab. Kau tahu apa artinya semua ini bagiku? Kau tahu berapa banyak malam aku menangis, menunggu kabar darimu? Dan ternyata, kabar itu ada, tapi bukan untukku. Untuknya. Suasana tegang. Lina menggenggam lengan Arman lebih erat, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur meski dihadapkan dengan diriku, istri sahnya. Aku menegakkan tubuh, menahan air mata yang hampir pecah. Kalau memang itu pilihanmu, Arman, maka aku juga punya pilihanku. Jangan pernah kembali padaku. Jangan pernah cari aku lagi. Mulai hari ini, anggap aku tidak ada. Kata-kata itu meluncur dengan getir, namun justru membuat dadaku sedikit lega. Arman terperangah. Lina menatapku dengan tatapan yang sulit kugambarkan, antara lega karena kemenangannya, dan waspada karena sikapku yang tegas. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang masih berdiri terpaku di jalan setapak itu. Di belakangku, aku mendengar suara lirih Arman memanggil namaku, namun aku tak menoleh. Air mataku sudah cukup menjadi saksi betapa dalamnya luka yang kutanggung malam itu. Aku berhenti melangkah ketika kudengar suaranya memanggilku lirih dari belakang. Ada sesuatu dalam nada itu, bukan lagi panggilan seorang suami penuh wibawa seperti dulu, melainkan jeritan putus asa seseorang yang akhirnya kehilangan kendali atas semua rahasianya. Aku kesepian. Suaranya pecah, bergetar, terdengar seperti pengakuan yang dipaksakan oleh rasa bersalah. Aku tak bisa menahan diri. Dia yang menemaniku di sini. Aku membalikkan badan perlahan. Pandanganku kabur oleh air mata, tapi wajah Arman tetap jelas. Kusut, mata merah, bibir bergetar. Lina berdiri beberapa langkah di belakangnya, tubuhnya kaku, sorot matanya tak lagi setegar tadi. Ia seperti tahu bahwa momen ini bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang dosa Arman yang akhirnya ia akui. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah belati. Belati yang menembus dadaku, menorehkan luka yang tak akan sembuh meski waktu berlalu. Kesepian, suaraku meninggi, tercekat oleh tangis yang kutahan. Kesepian, Arman? Apakah itu alasanmu mengkhianati janji suci kita? Apakah itu cukup untuk menghapus semua tahun yang kuhabiskan menunggumu? Semua doa yang kupanjatkan demi keselamatanmu? Arman menunduk. Kedua tangannya mengepal, seakan ingin menyangkal tapi tak sanggup. Aku manusia biasa. Aku lemah. Di sini, jauh dari kota, jauh darimu, aku merasa sendirian. Lina ada untukku. Dia mendengarkan keluhanku, dia ada saat aku butuh seseorang. Aku hampir tercekik mendengarnya. Setiap pengakuan itu justru membuatku semakin muak. Jadi aku apa, Arman? Hanya tempatmu pulang kalau kau bosan? Hanya nama di buku nikah yang kau tinggalkan di kota? Air mata mengalir deras di pipiku. Aku berusaha keras berdiri tegak, meski tubuhku ingin rubuh. Orang-orang masih menatap dari jauh, sebagian sudah berbisik-bisik, sebagian memilih menghindar, tapi telinga mereka tetap menangkap setiap kata. Arman akhirnya berani menatapku, wajahnya penuh penyesalan. Aku salah. Aku tahu, tapi aku mencintaimu juga. Aku tertawa getir. Suara itu keluar di sela tangis, terdengar seperti kepedihan yang tak bisa lagi ditutupi. Mencintaiku juga? Jadi aku ini apa, Arman? Bagian dari koleksi cintamu? Aku yang menunggu di kota. Dia yang menemanimu di pulau? Itu cintamu? Lina akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi jelas. Bu, jangan salahkan dia sepenuhnya. Aku juga salah. Aku tahu dia sudah menikah, tapi aku membiarkan semuanya terjadi. Aku menatap Lina dengan sorot mata tajam. Kau benar, kau salah. Tapi dosanya terbesar ada pada dia. Aku menunjuk Arman, suaraku bergetar penuh amarah. Karena dia yang bersumpah di hadapan Tuhan untuk setia padaku. Dan sumpah itu ia buang begitu saja hanya karena kesepian.
Hening kembali merayap. Ombak di kejauhan terdengar lebih keras, seakan ikut menggema dalam pertengkaran kami. Arman melangkah mendekat, mencoba meraih tanganku. Tolong, beri aku kesempatan. Aku bisa memperbaikinya. Aku mundur, menepis tangannya dengan kasar. Kesempatan? Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengkhianatiku lagi? Kau sudah membuat pilihan, Arman. Kau memilih dia. Dan aku memilih diriku sendiri. Mulai sekarang, jangan pernah harap aku kembali menatapmu sebagai suamiku. Arman terdiam, wajahnya hancur. Lina hanya menunduk, tak berani menatapku. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan suara isaku. Hari ini, kau sudah mengaku dosa. Dan aku sudah mendengarnya. Jangan pernah minta aku melupakan. Dengan langkah tertatih, aku berbalik meninggalkan mereka, membiarkan kata-kata terakhirku menggantung di udara. Hatiku masih berdarah, tapi satu hal sudah jelas. Aku tak akan lagi menjadi korban dari alasan dangkal yang mereka sebut kesepian. Udara pagi di desa terasa panas meski matahari belum sepenuhnya meninggi. Kabar tentang pertengkaranku semalam tampak sudah beredar. Gerombolan tetangga berkumpul di depan rumah dinas, bisik-bisik mereka seperti arus yang mengerubuti hatiku. Namun anehnya, kehadiran mata-mata itu, yang semula terasa menakutkan, sekarang memberi keberanian aneh di dadaku. Aku tak mau lagi menunda keputusan yang sudah berkecambah sejak aku melihatnya menggandeng wanita lain. Kupandang Arman dengan dingin. Ia masih saja mencoba meraih simpati, suaranya putus-putus saat memohon. Namun aku tak ingin lagi mendengar. Setiap kata permintaan maafnya telah menjadi suara yang kosong, menguap bagai asap rokok yang hilang di angin. Aku ingin sesuatu yang lebih nyata. Kepastian bahwa hubungan ini tidak lagi mengikatkan hidupku pada pengkhianatan. Kau mau penjelasan? Tanyanya. Suaranya kali ini nyaris memohon. Beri aku waktu. Tidak. Aku memotongnya singkat. Suaraku tegas, walau mata menetes tanpa henti. Hari ini juga kita selesai. Aku ceraikan diriku dari hidupmu, sekarang juga. Sejenak semua orang terdiam. Di antara bisik-bisik, seorang bapak tua, ketua RT setempat, melangkah maju. Wajahnya tidak asing. Ia selalu menjadi perantara bila ada urusan tetangga. Di sampingnya, seorang perempuan muda yang kupelajari namanya sebagai Bulina berdiri kaku. Wajahnya pucat sekarang, tidak lagi tegar. Apa maksudmu, Bu? Tanya ketua RT, suaranya lembut tetapi penuh kewibawaan. Ia menatapku, lalu menoleh ke Arman. Ini urusan rumah tangga. Iya? Kita harus selesaikan dengan kepala dingin. Aku tidak ingin kepala dingin lagi, jawabku. Aku ingin kebebasan. Aku mau lepas dari semua kebohongan itu. Kalau di sini ada yang bisa mengesahkan perceraian secara cepat, lakukan sekarang. Perceraian di tempat, idiom itu terasa keras di telingaku. Tetapi di desa kecil ini ada mekanisme sederhana. Kepolisian kecamatan dapat membuat laporan, dan dengan saksi serta pengakuan, perceraian bisa dimulai prosesnya langsung di meja RT atau di kantor desa, lalu diteruskan ke kantor KUA atau pengadilan agama untuk keabsahan administrasi. Aku tak peduli prosedur panjangnya. Aku hanya ingin melepaskan namaku dari daftar hati yang sudah tidak setia. Arman terpaku. Matanya menatapku seperti ingin membela diri, tetapi bibirnya kaku. Din, kau tidak bisa. Bisa, potongku, dan suaraku kini keras sehingga beberapa anak yang berada di dekat pagar menunduk. Kau yang memilih hidup dengan dia. Aku memilih belum kehilangan harga diriku. Ketua RT menghela napas, lalu memanggil dua saksi yang ia percaya, seorang pedagang kelontong dan seorang pemuda nelayan. Mereka datang, menandatangani lembar pernyataan bahwa mereka mengetahui adanya konflik rumah tangga antara kami. Seorang perangkat desa mengambil kertas dan pulpen, menuliskan kronologi singkat sesuai keterangan yang diberikan di tempat. Di sisi lain, Arman memutar otak. Ia tahu administrasi saja tak cukup. Untuk perceraian harus ada alasan yang sah secara agama dan hukum. Zina, pengabaian, atau talak diucapkan. Setiap tempat punya aturan. Ia menatap imamu yang kebetulan sedang lewat menuju masjid kecil desa,
Imammu itu dikenal tenang dan arif. Aku mendekatinya tanpa ragu. Pak, bisa tolong? Suaraku. Kami minta agar proses perceraian dimulai hari ini. Suamiku mengaku telah menikah lagi di sini. Aku tidak mampu lagi bertahan dalam ketidakpastian. Imam itu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Ia mengundang kami bertiga, aku, Arman, dan dirinya, ke serambi masjid. Orang-orang meninggalkan jarak, memberi ruang, tetapi mata mereka tak lepas memantau, menunggu adegan berikutnya. Di bawah bayang-bayang serambi, imam membuka Al-Quran, kemudian berbicara lembut. Perceraian bukanlah hal yang ringan. Ia adalah jalan terakhir. Sebelum melangkah lebih jauh, baiknya ubah panas menjadi dingin. Mediasi, nasihat, selesai secara baik-baik. Namun jika hati telah retak dan tidak bisa disatukan lagi, keduanya berhak menempuh jalan yang sah. Aku tahu ia berusaha menengahi, tetapi rahangku mengeras. Pak, saya sudah diberi nasihat. Saya sudah mencoba. Saya datang ke sini bukan karena ingin menghancurkan keluarga, tetapi karena saya tidak mau terus diperbudak oleh harapan yang palsu. Saya minta talak sekarang, saya melepaskan hakku. Ucapan itu membuat sunyi. Di sisi lain, Arman membela diri, sebelah matanya berkaca-kaca. Din, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku. Di sini ada anak. Kau memilih menjadi ayah untuk anak yang bukan dari pernikahan kita, sementara meninggalkan aku tanpa kejelasan, potongku. Itu bukan pilihan yang bisa kita selesaikan dengan kompromi lagi. Imam menutup kitabnya perlahan. Ia menatap kami berdua, lalu berkata, jika memang yang diminta adalah penyelesaian yang sah secara syariah, maka talak yang diucapkan dengan sadar, atau pengajuan di pengadilan agama, akan menjadi jalan. Tapi jangan biarkan emosi menuntun langkah yang membuatmu menyesal. Aku menatap Arman, melihat lelaki yang dulu ku kenal. Ada penyesalan di wajahnya, tapi juga ada keteguhan yang tidak kukenali. Aku memutuskan untuk mengambil kendali penuh atas kata-kataku. Arman, aku tak ingin proses berlarut. Jika kau ingin menjelaskan, lakukanlah di pengadilan. Tapi di sini, di depan warga yang kau sakiti, kau akan mendengar apa yang kuputuskan. Aku menceraikan diriku dari hidupmu. Aku tidak butuh pengakuan cintamu lagi. Perangkat desa mengambil pernyataan tertulis dari kedua belah pihak sebagai bukti. Mereka menandatangani di hadapan saksi. Momen itu terasa seperti menorehkan garis yang memisahkan dua hidup. Garis hitam di atas kertas yang menuliskan kata selesai. Arman mencoba memegang tanganku. Din, tolong. Jangan lakukan ini di depan orang banyak. Kita bicarakan baik-baik. Aku menarik tangan darinya. Tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Arman, kau sudah bicara dengan tindakanmu. Lalu, di bawah pengawasan imam dan RT, sebuah proses sederhana dimulai. Pernyataan lisan dibacakan, saksi menanggapi, dan kemudian surat pernyataan pengakhiran ikatan dibuat sementara untuk diteruskan ke kantor agama. Aku menandatangani dokumen itu, tangan gemetar, tetapi terasa ringan. Seolah ada beban yang jatuh dari bahuku saat pena itu menyentuh kertas. Warga yang menonton bereaksi beragam. Ada yang mengangguk prihatin, ada yang menunduk, beberapa berkacak pinggang dengan rasa ingin tahu yang tidak tertutup-tutupi. Di antara kerumunan, aku melihat wajah ibu-ibu yang dulu menasihati, mata mereka berkaca-kaca. Itu bukan karena aku malu. Itu karena aku tahu keputusan ini berdampak pada harga diriku sebagai perempuan di masyarakat yang sering mengukur derajat lewat status pernikahan. Setelah tanda tangan, imam menyerahkan selembar dokumen sementara, surat keterangan adanya pernyataan perceraian, yang akan menjadi bukti saat prosedur administrasi dilanjutkan ke KUA dan pengadilan agama. Meskipun itu belum akhir secara hukum negara, bagiku itu adalah akhir yang paling nyata, akhir dari harap palsu, akhir dari penantian tak berujung. Sebelum aku meninggalkan serambi, aku menatap Arman sekali lagi. Ada amarah, tapi ada pula rasa damai yang baru saja tumbuh. Jangan cari aku, bisikku pelan. Jika ada sisa nurani di hatimu, rawat keluarga barumu dengan lebih baik. Semoga kau tidak menyakiti orang lain seperti kau menyakitiku.
Ia menunduk. Kata-kata terakhir itu adalah doa dan kutukan, tergulung menjadi satu. Kembali ke jalan, langkahku terasa berat namun bebas. Bebas dari rantai yang selama ini kusangka cinta. Di dalam tas, kertas-kertas itu bergesekan, tanda bahwa hidupku kini harus menata ulang segala sesuatu. Nama, rumah, rencana masa depan. Satu hal yang jelas, perceraian di tempat ini bukan akhir peperangan. Administrasi, keluargaku di kota, tekanan sosial, semua masih menunggu. Namun ketika aku melangkah menjauh dari kerumunan, ada sesuatu yang berbeda dalam dada. Meski perih, ada angin baru yang mengantarkan harapan. Harapan untuk memulai hidup tanpa bertaut pada kebohongan, harapan untuk menemukan harga diri yang lebih besar dari sekadar status seorang istri. Di perjalanan pulang, aku merasakan pandangan tetangga yang mencampakkanku berubah. Ada yang menatap dengan iba, ada yang mengagumi keberanianku. Di benak, aku sudah merancang langkah selanjutnya. Kembali ke kota, urus dokumen resmi, berkumpul dengan keluarga, dan menyusun strategi untuk menjaga masa depan tanpa bayang-bayang pria yang dulu kusebut suami. Di atas segalanya, satu pelajaran terbakar jelas, tidak ada lagi ruang untuk menunggu alasan. Jika cinta berubah menjadi pengkhianatan, maka berani melepaskan bukanlah tanda menyerah, tetapi wujud keberanian untuk hidup utuh kembali. Perjalanan pulang terasa seperti menempuh rute yang sama. Namun aku bukan lagi orang yang sama. Kota yang dulu kutinggali dengan rutinitas dan harap kini menyambutku dengan riuh kecil berita yang sudah menyebar. Aku kembali, tetapi bukan sebagai istri yang pulang karena rindu, melainkan sebagai wanita yang membawa luka dan keputusan. Kendaraan umum melaju di jalan-jalan yang akrab, lampu-lampu toko berkerlip. Namun setiap pemandangan menimbulkan kilasan ingatan tentang pengkhianatan itu. Di setiap hentian, seolah ada suara-suara samar yang bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Kenapa pulang begitu cepat?" Aku menatap jendela, menahan agar mata tidak memperlihatkan kebingungan. Di dada ada rasa kosong yang berat, diselingi kilasan lega yang tak kuakui pada siapapun. Setiba di rumah orang tua, langkah pertama yang kutaruh adalah di depan ruang tamu. Di sana keluarga menunggu dengan ekspresi yang campur aduk. Ibuku memelukku panjang, tubuhnya gemetar di bawah pelukan itu. Ada amarah yang disimpan rapi di balik pelukan itu, ada pula kelembutan yang membuat dada ini sedikit lunak. Ayah hanya terdiam, menatap wajahku seperti menimbang beban yang baru kugantungkan di hadapannya. Kakakku berdiri di samping, mata merah, bibirnya menggeram marah pada pria yang sudah menghancurkan harga diriku. Percakapan pertama kami tidak lagi hangat seperti dulu ketika aku pulang karena rindu. Kata-kata meluncur cepat dari mulutku, versi singkat dari apa yang terjadi, yang ku kemas agar mereka tahu tanpa terjebak pada detil yang menyakitkan. Aku bercerita tentang pertengkaran di pulau, tentang pengakuan kesepian yang dijadikan alasan, tentang talak yang kuberikan di hadapan warga. Ibuku menutup telinga beberapa kali ketika aku menyebut nama Lina. Ia tak sanggup membiarkan bayangan itu terus hidup dalam kepala anaknya. "Kamu sudah lakukan yang benar," kata ibuku akhirnya. Suaranya patah tapi tegas. "Harga dirimu bukan untuk dipermainkan. Kita akan urus semuanya." Ucapan itu seperti balsem, tetapi juga menegaskan bahwa ada jalan panjang yang menanti. Dokumen, saksi, pengurusan administrasi, dan, yang paling berat, menjelaskan pada orang-orang yang mulai bertanya-tanya tentang kenapa cerai. Desas-desus di lingkungan tidak berhenti. Tetangga yang biasanya ramah kini menyapa dengan tatapan penuh tanya. Beberapa teman lama menelepon, menawarkan solidaritas. Beberapa lagi menarik diri, mungkin karena tidak ingin terjerat gosip. Pada satu sisi, perhatian itu menyentuh. Pada sisi lain, sorotan itu mengingatkanku bahwa perpisahan ini bukan hanya persoalan dua insan. Ia menjadi konsumsi publik yang menjadikan luka lebih besar karena harus dipertontonkan. Langkah praktis pun harus segera diambil. Kami mengunjungi pengacara keluarga yang dipercaya oleh keluarga ibu. Meja kayu di ruang tunggu terasa dingin ketika aku duduk, bukan karena AC, melainkan oleh kaku udara formal yang mengitari istilah hukum dan administrasi. Ada daftar dokumen yang harus disiapkan. Surat nikah, buku nikah, bukti komunikasi, pernyataan saksi, serta kronologi kejadian. Meski aku sudah menyatakan talak secara lisan di pulau,
Pengurusan resmi di pengadilan agama dan KUA adalah hal yang tak bisa ditawar. Pengacara menjelaskan prosedur dengan tenang, sidang mediasi, pemeriksaan bukti, hingga putusan cerai yang resmi. Kata-katanya teknis, namun bunyinya memberi aku pegangan bahwa ada jalan formal untuk menutup bab itu. Di tengah urusan administratif, ada juga urusan batin yang tak kalah rumit. Malam-malamku diisi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah kutanyakan sebelumnya. Siapa aku tanpa sebutan istri? Apa yang harus kulakukan untuk membiayai hidupku jika selama ini aku bergantung pada penghasilan suami? Apakah aku ingin kembali ke pekerjaan lama? Atau memulai sesuatu yang baru? Ketidakpastian ini menakutkan. Di lain waktu ia justru membebaskan. Untuk pertama kali dalam beberapa tahun, aku mulai menimbang pilihan tanpa bayang-bayang janji orang lain. Keluargaku memberi dukungan praktis. Ibuku menawarkan rumah kecil yang telah direnovasi untukku tinggali sementara. Kakakku membantu mengurus administrasi awal. Sahabat lama, Lila, datang membawa makanan hangat dan kuping yang mau mendengar tanpa menghakimi. Dalam pangkuan kecil komunitas itu, aku merasa dirangkul, tetapi bukan dalam bentuk yang membuatku lemah. Mereka menyuruhku bertindak, memeriksa rekening bersama, yang ternyata selama ini terutama digunakan untuk kebutuhan rumah, mengamankan barang-barang berharga, dan menata ulang prioritas finansial. Semuanya terasa rumit namun perlu. Ada hari-hari ketika rasa malu datang menyapa, melihat muka-muka yang menoleh, mendengar bisik-bisik di pasar, membaca komentar sinis dari seseorang yang kukenal. Namun ada pula hari-hari ketika aku bangun dan merasakan sesuatu yang langka, kebebasan. Kebebasan itu terasa getir, tapi nyata. Aku mulai menulis daftar kecil, rencana kerja sementara, kursus yang bisa kuikuti, langkah-langkah untuk mengurus pengesahan perceraian di pengadilan. Menuliskannya membuat semuanya terasa lebih nyata, bukan sekadar badai emosi yang berkecamuk. Dalam keremangan malam, saat semua orang tertidur, aku sering duduk di balkon kecil rumah orang tua. Angin malam membawa suara kendaraan yang lewat, juga jarak yang terasa aman. Aku tarik napas panjang, membiarkan luka mengisi ruang-ruang yang semula diisi nama seorang pria. Ada bekasnya, tak akan hilang begitu saja. Tetapi juga ada tekad di dasar hatiku, aku tak lagi mau dipermainkan. Beberapa kali aku memikirkan balik keputusan itu. Apakah aku akan menyesal? Mungkin nanti, jika suatu hari sunyi datang dan aku rindu pegangan tangan yang pernah hangat. Tapi hari ini, di saat bekas luka masih segar, aku tahu keputusanku benar. Bukan karena aku ingin menyakiti, melainkan karena aku ingin melindungi harga diriku sendiri. Jika cinta sejati menghormati, maka luka yang kubawa ini harus menjadi pengingat bahwa aku layak untuk diperlakukan lebih baik. Bab ini belum berakhir. Masih ada proses hukum, tatapan masyarakat, dan perjalanan panjang untuk merangkai hidup baru. Namun setiap hari, ketika aku membereskan tumpukan kertas atau menyusun rencana kursus, ada rasa kecil yang tumbuh, kekuatan. Kekuatan itu bukan sekadar balas dendam, melainkan kemampuan untuk berdiri lagi, merajut masa depan sendiri, dan menatap hari esok tanpa lagi meminta izin dari mereka yang pernah menghancurkan. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu di serambi masjid. Sejak kertas-kertas sementara ditandatangani dan langkah pertama untuk menutup bab yang menyakitkan di hidupku. Waktu, yang sempat terasa menajamkan setiap luka, kini bekerja pelan-pelan menyembuhkan. Luka tidak menghilang begitu saja, tetapi tepi-tepinya menjadi lebih tumpul. Bekasnya ada, tetapi ia tak lagi menguasai seluruh hidupku. Proses pengadilan agama berjalan tidak gampang, penuh kertas, saksi, dan jawaban-jawaban yang harus kupersiapkan. Namun aku tidak sendiri. Keluargaku berdiri di sampingku, pengacara kami rapi dengan argumen dan berkas, dan sahabat-sahabat yang tak pernah lelah menelepon sekadar untuk menanyakan kabar. Di setiap sidang, ada perasaan berat yang datang dan pergi, kadang cemas, kadang lega, tapi selalu ada keyakinan di ujungnya bahwa aku sedang menata ulang hidup, bukan sekadar menutup pintu. Ketika hakim mengucapkan putusan akhir, menyatakan perceraian kami sah menurut hukum, aku merasakan dunia sejenak melambat. Perasaan yang muncul bukanlah kemenangan penuh yang berderai tawa, ia lebih seperti napas panjang yang bertahun-tahun tertahan akhirnya bisa dilepaskan. Aku menangis, bukan karena kalah,
melainkan karena beban yang selama ini kugenggam akhirnya dilepaskan. Di ruang sidang, tatapan keluargaku mengunci rasa aman yang baru, bahwa aku tidak sendiri lagi. Setelah formalitas selesai, hidup nyata menunggu di luar gedung pengadilan. Di hadapan keluarga dan sahabat, aku mengembalikan beberapa barang sentimental yang tak ingin kubawa lagi. Sebuah laci kecil berisi surat-surat lama, beberapa foto yang kusimpan sebagai pengingat pahit. Tak kusimpan semuanya. Aku meninggalkan sebagian kenangan yang mengajarkanku, tetapi aku membakar, di tempat aman dan simbolis, beberapa kertas berisi kata-kata yang dulu membuatku terluka. Asap itu bukan simbol kebencian, melainkan pembebasan. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku fokus pada hal-hal praktis yang selama ini tertunda, menata keuangan, menutup rekening bersama, mengurus dokumen-dokumen kepemilikan, dan, yang paling menantang, mencari sumber penghidupan yang kukendalikan sendiri. Dukungan keluarga membuat beban terasa lebih ringan. Ibuku menawarkan rumah kecil di kompleks yang lebih dekat dengan kantor lama. Aku menerima dengan rasa syukur. Kakakku membantu menata ulang beberapa furnitur, menempelkan tirai baru, membuat dapur terasa hangat. Keputusan terbesar yang kuambil adalah kembali bekerja, bukan karena tergesa, melainkan sebagai langkah untuk membangun diri. Aku mulai dari hal kecil, kursus pemasaran digital yang kubiayai sendiri, pekerjaan freelance menulis untuk beberapa portal lokal, dan perlahan membuka usaha kecil, jualan kue rumahan melalui pesanan online. Pada awalnya aku ragu, suaraku sendiri masih bergetar ketika menawar harga atau membalas pesan pelanggan. Namun setiap pesanan yang datang memberi validasi. Aku mampu, aku mandiri, dan usahaku dihargai. Selain pekerjaan, aku juga menyadari pentingnya menyembuhkan batin. Aku bergabung dengan kelompok dukungan perempuan di komunitas. Perempuan yang pernah melalui luka dan kini saling berbagi. Di sana, aku belajar tentang memaafkan, bukan melupakan, tentang menaruh batas, dan tentang merayakan diri sendiri. Sesi-sesi itu memberi ruang untuk menangis bersama, tertawa, dan belajar memposisikan harga diri sebagai pondasi, bukan hanya kata-kata kosong. Di lingkungan sekitar, berita perceraian itu perlahan menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar. Sebagian warga menatap dengan iba, sebagian lagi bersimpati, tetapi di antara semua itu ada rasa hormat baru. Beberapa tetangga yang dulu pernah menasihati kini memberi ruang, bahkan menawarkan bantuan. Ada ibu-ibu yang mengundangku dalam arisan, ada pemilik warung yang memberi diskon kecil saat aku membeli bahan-bahan kue. Perhatian sederhana seperti itu menyentuh. Kebahagiaan kecil yang membentuk kembali jaringan sosialku. Suatu hari, aku menerima pesanan besar untuk kue ulang tahun sebuah kantor. Pekerjaan itu menuntutku bangun pagi, menghitung bahan, memikirkan presentasi. Saat paket terakhir siap, aku tersenyum sendiri di dapur. Tanganku membuat sesuatu yang memberi orang lain kegembiraan dan itu memberiku rasa berharga. Disitulah aku sadar, kemenangan bukan soal membalas. Ia adalah tentang menemukan kembali peran yang memberi makna. Ada momen-momen hening yang sepadan, aku kembali ke masjid untuk bersujud dan mengucap syukur tanpa beban. Aku duduk di tepi pantai sendirian, bukan lagi menunggu atau mencari jawaban, melainkan memandang ombak yang tenang sambil merasakan angin yang dulu menjadi saksi duka kini menjadi teman yang menenangkan. Aku menulis di buku catatan, hari ini aku memilih hidup yang utuh. Kalimat itu sederhana, tetapi penuh makna. Di sisi lain, keluarga juga berproses. Ayah, yang sejak awal terdengar pendiam, kini sering tersenyum saat kami makan bersama. Ibuku semakin bangga melihat kemandirianku, walau ia tak mengatakannya berlebihan. Kakakku, yang sempat marah dan ingin menuntut, kini membantu menjalankan toko kecil keluarga, sambil sesekali mengantarkanku bahan-bahan. Sahabat-sahabat lama hadir di acara kecil pembukaan usaha online. Mereka menyiram doa, memberi komentar bagus, dan membagikan postinganmu ke lingkaran mereka. Dukungan itu nyata dan tak ternilai. Tak lama kemudian, ada tawaran mewawancarai aku untuk rubrik perempuan di sebuah majalah lokal, tentang perjalanan bangkit setelah perceraian. Pada awalnya aku menolak, privasiku terasa rapuh. Namun setelah dipikirkan, aku setuju. Jika ceritaku bisa memberi keberanian pada perempuan lain yang masih terjebak dalam hubungan tanpa harga diri, maka berbagi bukanlah aib.
Saat duduk di hadapan kamera, aku berbicara dengan suara yang lebih mantap daripada yang kubayangkan. Aku cerita tentang luka, tentang proses hukum, tentang kebebasan yang kubangun sendiri. Reaksi pembaca datang berangsur. Pesan-pesan dukungan, perempuan yang menulis, "Terima kasih," karena merasa tidak sendirian. Bahkan beberapa yang menanyakan bagaimana caraku mendapatkan keberanian untuk memulai usaha. Ada juga tawaran kolaborasi kecil, les memasak kue untuk perempuan di lingkungan yang ingin belajar mencari penghasilan tambahan. Aku menerima tawaran itu dengan antusias. Memberi ilmu terasa seperti melipat gandakan kemenangan. Di kelas-kelas kecil itu, kami tertawa, gagal bersama, lalu berhasil membuat kue yang lezat. Ekspresi wajah mereka ketika berhasil memegang loyang itu memberi aku kebahagiaan yang tak bisa diukur. Waktu mengubah perspektif juga. Luka yang dulu membuatku ingin menutup diri kini menjadi pelajaran untuk menegakkan batas. Aku belajar memilih orang-orang yang layak mendapat tempat dekat di hidupku. Aku berhati-hati, bukan karena takut, melainkan karena aku menghargai diriku lebih dalam. Aku belajar mengenali tanda-tanda hubungan yang sehat. Komunikasi, respek, saling menguatkan, bukan menguras. Suatu sore yang cerah, aku kembali ke pantai di mana dulu aku menunggu kabar. Gelombang berdesir sama seperti dulu, tetapi kini kehadiranku berbeda. Aku berjalan di tepi air dengan langkah ringan, tas kecil di pundak. Wajahku diterpa sinar matahari yang hangat. Di tangan, bukan lagi surat yang menyakitkan, melainkan sebuah kotak kecil, sebuah simbol, kotak kue pesanan yang akan kukirim ke sebuah acara. Kulihat rumah-rumah nelayan di kejauhan, dan untuk sesaat aku memikirkan semua yang telah terjadi di pulau itu. Kebohongan, pengakuan, perceraian, dan akhirnya pembelajaran. Di seberang jalan, aku bertemu seorang pria, seorang pelanggan yang sering memesan kue untuk kantornya. Kami sempat mengobrol ringan, tak ada janji, tidak ada ikatan berlebihan, hanya percakapan hangat tentang resep dan cuaca. Saat berpisah, ia mengangguk hormat, lalu melanjutkan langkahnya. Dalam obrolan singkat itu aku merasa normal. Aku merasa lagi menjadi wanita yang berdiri sepenuhnya sendiri, bukan lagi separuh dari sesuatu yang rapuh. Kemenangan harga diriku bukanlah adegan spektakuler dengan sorak-sorai dan kembang api. Ia hadir dalam detail kecil, menandatangani kontrak pertama sebagai pemilik usaha, menerima komentar positif pelanggan, mengajari perempuan lain membuat kue, berdiri tegar saat orang menanyakan status pernikahan, dan menolak untuk kembali pada hubungan yang sudah terbukti beracun. Kemenangan itu juga hadir sebagai ketenangan batin, bisa menerima masa lalu tanpa membiarkannya menentukan masa depan. Di malam terakhir bab ini, aku menyalakan lilin kecil di meja makan. Di sekitarnya, foto-foto baru terpajang, keluargaku tertawa, kue-kue yang kubuat, kelas memasak yang penuh canda. Dalam diam, aku mengangkat tangan berdoa, bukan lagi memohon agar kembali seperti semula, melainkan mengucap syukur atas kekuatan yang diberinya. Ya Allah, terima kasih atas jalan ini. Beri aku kemampuan menjaga hati yang telah Engkau pulihkan. Lampu kecil di dapur menyala redup. Aku menatap cahayanya. Kemudian menutup buku catatanku berisi rencana-rencana kecil untuk masa depan. Di luar, malam menutup hari dengan tenang. Dalam dadaku ada rasa damai yang baru. Aku berhasil melewati badai, dan kini berdiri di tempat yang lebih kuat. Kali ini aku yang pergi, dengan martabat, bukan karena terlempar. Kali ini aku memilih jalan yang kubangun sendiri. Dan itu, lebih dari apapun, adalah kemenangan.